Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Tika. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Tika ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk silakan yang memimpin doa maju ke depan. Mari teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya Mbak Fania. Oke, sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Nanti yang dipanggil namanya bisa tunjuk tangan dan bilang hadir, oke? Akifa Naila, Akifa Naifatul Zara, Arifatul Rohmah, Atikotul Maula, Bilvania Zahira, Dian Andriani, Nikmatus Solihah, Nurhamda Sakia, Rizka Aprilia, Syifa Nikmal Muna, Muhammad Sofyan, Muhammad Ihsan, Muhammad Rizki, Nizar Ahza Al-Azam, Yayan Zulfa. Oke, berangkat semua ya hari ini ya. Oke. Nah, sebelum itu kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ibu harap anak-anak bisa berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, liberi bangsaku. Ayo maju
dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, perasaannya hari ini gimana? Senang apa tidak senang? Senang semua ya. Nah, sebelum memulai kelas, Ibu mau membuat kesepakatan di dalam kelas terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kesepakatan kelasnya menghargai teman dan berdiskusi dengan baik. Setuju apa tidak? Setuju. Jadi nanti saat kerja kelompok berdiskusi tidak boleh ada yang nggak ada yang ngobrol sendiri. Terus yang kedua, saling membantu teman dalam berkelompok. Jadi nanti dalam satu kelompok harus berkontribusi semua. Jangan satu anak aja yang bekerja, oke? Lalu yang ketiga, tertib dalam mengikuti pembelajaran, tidak boleh rame. Oke, sebelumnya sudah tahu belum? Hari ini Bu Tika mau mengajar apa? IPAS. Materinya apa? Sistem pencernaan. Sekarang hari apa ya? Kamis tanggal 22. Oke. Setelah itu, ini kita akan mempelajari sistem pencernaan. Ibu diharapkan nanti waktu sudah belajar, anak-anak menerima pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 4. Siapa yang mau membacakan, membantu Ibu membacakan? Tunjuk tangan. Oke, Siva silakan dibaca yang nomor 1. Nomor 1, melalui kegiatan observasi peserta didik dapat menunjukkan sikap berakhlak mulia, bermoral, etis, mandiri, dan bertanggung dengan baik. Oke, jadi nanti anak-anak diharapkan bergotong royong dengan baik dalam berdiskusi kelompok ya. Lalu yang kedua, siapa yang membaca? Oke, Nikmas silahkan. Setelah menerima materi pada poster peserta didik dapat menganalisis fungsi organ pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Oke, jadi nanti materinya tentang fungsi organ pada sistem pencernaan. Yang nomor 3 siapa membacakan? Oke, Ola dulu. Video pada PowerPoint peserta didik dapat menyusun urutan sistem pencernaan manusia dengan baik. Baik. Lalu yang keempat siapa yang membaca? Tidak ada. Kok kelompok sini semua? Ayo kelompok yang lain coba. Oke, ini. Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dengan presentasi secara bergotong royong dengan tepat. Oke, jadi nanti kita akan presentasi secara kelompok. Lalu setelah itu kita akan mengulas materi sebelumnya. Kalian sudah sarapan belum hari ini? Sudah. Nah, tahu nggak gimana caranya tubuh ini tuh memproses makanan? Belum tahu ya, jadi nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Kemarin masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Masih. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti semuanya sudah siap belajar ya? Sudah. Coba tepuk semangat dulu kalau sudah siap belajar. Tepuk semangat. Oke. Nah, coba diperhatikan gambar di depan ini. Ini gambar lagi apa ya? Lagi makan. Terus sebelahnya? Sakit
perut. Terus hubungannya makan sama sakit perut apa coba? Ada yang tahu? Kenapa? Kalau tidak makan sakit perut. Kalau tidak makan sakit perut, benar. Ada yang lain? Terlalu kebanyakan makan. Terlalu kebanyakan makan juga bisa bikin sakit perut. Ada yang lain? Apa? Makan yang pedas. Makan pedas. Makan pedas. Ayo, siapa di sini yang suka makan seblak? Coba. Sakit perut enggak? Kalau habis makan seblak? Iya, karena seblak itu pedas. Jadi kita harus mengurangi makan makanan yang pedas. Harus menjaga pola makan. Makanannya yang sehat, misalnya sayur, terus ayam. Kalian kan kalau hari Rabu ada makan kan? Iya. Lauknya apa yang dibawa? Sayur. Baik. Lalu, kenapa sih kita perlu makan coba? Kenapa kita perlu makan dan minum? Kenapa? Ayo, kenapa? Coba, kenapa? Kalau tidak makan sakit. Kalau tidak makan sakit. Karena manusia membutuhkan energi. Karena manusia membutuhkan energi, betul. Ada yang menjawab enggak sini? Biar kenyang. Biar kenyang. Iya sih, benar. Nah, kalau kita nggak makan, akibatnya apa? Lemas. Contohnya seperti kita waktu puasa. Lemas enggak? Berenergi enggak badannya? Enggak, karena kita tidak makan dan tidak minum. Itulah kenapa kita harus sahur. Kalau enggak puasa kita harus sarapan biar kalau pas belajar fokus, tidak ngantuk, tidak lapar. Oke, terus gimana caranya makanan dan minuman itu membantu kita tetap beraktivitas, tetap hidup? Tidak tahu. Ada yang tahu? Jadi makanan itu mengandung vitamin, nutrisi, energi. Itulah yang membuat kita tetap hidup dan bisa beraktivitas. Oke. Nah, di sini Ibu punya video. Nanti silakan anak-anak simak ya videonya ya. Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelen air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim hialin. Nah, enzim hialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung.
panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Oke, sebelum itu coba Bu Guru tanya, organ pencernaan ada berapa tadi yang sudah dijelaskan di video? Ada 5 apa 6? 6. Yang pertama apa? Makanan masuk kemana? Mulut. Lalu yang kedua setelah mulut? Kerongkongan. Kerongkongan tuh dari sini ke sini. Yang ketiga? Lambung. Yang keempat? Usus halus. Usus halus dulu, baru usus lalu yang terakhir apa? Yang terakhir anus. Paham ya, di sini sistem pencernaan ada 6. Coba disebutkan lagi. Yang pertama, oke, kerongkongan juga punya nama lain, namanya esofagus. Nah, kita lanjut ya, perhatikan lagi videonya. Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan di dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi timus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Timus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, timus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa.
Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan. Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy. Oke, gimana videonya, menarik apa enggak? Menarik. Oke, seru enggak? Seru. Dari video ini jadi paham nggak tentang sistem pencernaan? Paham ya bagaimana sistem pencernaan itu mengolah makanan kita menjadi kotoran yang kita keluarkan. Oke. Nah, di sini Butika punya poster yang berisi fungsi organ sistem pencernaan. Nah, silakan anak-anak nanti bisa maju ke depan untuk membaca. Perwakilan dari kelompok siapa yang mau maju dulu? Oh, sebelum itu sebentar. Di sini Bu Guru punya kertas jurnal reward. Jadi nanti buat teman-teman yang aktif akan mendapatkan stiker. Ini Bu Guru bagi ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ini ditulis ya nama kelompoknya ya. Nanti pokoknya yang setiap maju mendapatkan stiker dan ditempel di situ. Nanti yang paling banyak akan mendapatkan reward atau hadiah. Oke, ya pertama siapa yang mau maju? Membacakan aja ini, membacakan. Oke, Sakia ayo maju. Dari yang pertama tadi apa sih organ pencernaan? Mulut atau rongga mulut. Fungsinya apa, coba dibaca? Fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim petialin. Oke, enzim petialin. Jadi apa fungsi mulut? Menghancurkan makanan dan mencerna. Paham ya di sini ya? Karena Sakia udah maju mendapatkan stiker. Nah, boleh ditempel di jurnal rewardnya. Oke. Siapa lagi yang mau maju? Oke, Nikma. Ayo dibaca. Setelah mulut apa tadi organnya? Kerongkongan. Dibaca kerongkongan. Kerongkongan disebut juga esophagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot-otot pada kerongkongan, berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan yang berasal dari kontraksi otot di saluran pencernaan. Oke, apa jadi fungsi kerongkongan? Membawa makanan dari ke lambung. Oke, kelompoknya Nikma mendapatkan stiker. Nih. Terus siapa lagi yang mau maju? Ayo olah. Cepet-cepetan ya, nanti yang paling cepat Bu Guru tunjuk. Setelah kerongkongan apa? Lambung, dibaca. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung
berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam amino. Oke, di lambung makanan diolah dengan enzim apa aja tadi? Pepsin, renin, dan lipase, lalu asam amino. Oke nih, Ola mendapatkan stiker. Belum disuruh, Bu Guru belum menyuruh. Yuk coba 1 sampai 3 baru angkat tangan ya. 1, 2, 3. Ayo Rizky maju. Setelah lambung apa Rizky? Usus halus. Ayo dibaca usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan dari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 dari usus kosong dan usus penyerapan. Oke, apa tadi fungsi usus halus? Memproses penyerapan sari makanan. Nih kelompoknya dapat stiker. Oke. Coba 1, 2. Belum sih, Fa. 1, 2, 3. Ayo Ihsan. Setelah usus halus apa? Usus besar. Usus besar. Ayo dibaca usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli Atau E. coli. E. coli. Bacanya ya. Bakteri ini membantu dalam proses membusukkan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Oke. Kurang satu lagi nih, siapa ya yang mau maju ya? Kurang satu lagi. Bu Guru aja yang baca ya. Yang terakhir apa? Anus. Jadi anus ini merupakan lubang tempat pembuangan akhir. Setelah semua makanan yang kita makan di mulut, kerongkongan, lambung, usus halus lalu ke usus besar dan keluar melalui anus. Oke. Coba karena kalian semua sudah berpartisipasi dengan baik, kita tepuk wow dulu. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terus nanti misal ada yang maju kita beri tepuk salut, bisa nggak tepuk salut? Nanti kalau Bu Guru bilang tepuk salut, jempol, salut, gitu ya. Oke, coba tepuk salut, salut. Oke, sebelumnya anak-anak sudah berkelompok semua duduknya? Sudah sesuai kelompoknya ya? Nah, di sini Bu Guru punya bahan ajar, nanti silakan dibaca. Dibaca ya, ini dibaca. Nanti kita setelah ini bekerja kelompok mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu beri waktu 3 menit ya, dibaca dulu ya. Nih. Oke. Ya, dibaca dengan seksama.
Sudah selesai? Belum. Baik, diselesaikan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya atau bingung? Kalau bingung bertanya aja ya, jangan diam aja. Nanti kalau tidak bertanya sesat di jalan. Benar. Sudah, Sofyan? Sudah. Yang lain sudah? Ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum. Baik. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan lembar kerja. Di sini Bu Guru punya lembar kerja yang akan dikerjakan secara kelompok. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan amplop. Di dalam amplop ini terdapat potongan-potongan organ. Nanti anak-anak diminta untuk menempelkan di sini sesuai urutannya. Dan ada sticky note. Sticky note ini berguna untuk menuliskan fungsi-fungsi dari organnya. Jadi nanti setelah kalian menempel organnya di sini, ditulis fungsi-fungsinya ditempel di sini. Paham? Paham? Oke. Nah, ini kelompok A itu adalah kelompok wajib. Silakan diambil sini. Kelompok wajib. Sudah selesai kelompok ya, duduknya ya. Ini Bu Guru beri lem. Lalu kelompok C itu kelompok kue lapis. Lalu kelompok B adalah kelompok jenang. Silakan. Nah, jangan lupa diberi nama, kelas, dan anggota kelompoknya. Namanya nama kelompok ya. Namanya ditulis nama kelompok, berarti jenang. Terus kelas berapa, kelompoknya siapa aja, namanya ditulis. Ya, siapa yang mau menulis? Ini loh nama kelompoknya. Ini nama kelompok. Ini kelas. Terus kelompoknya ini siapa aja. Yang nama kelompok yang mana? Ini. Oke, untuk fungsi-fungsinya bisa dilihat di bahan ajar yang tadi sudah dibaca. Ada kan fungsi-fungsinya apa aja? Ada. Oke, sudah ditulis semua nama kelompoknya? Sudah siap mengerjakan? Sudah. Oke, Bu Tika kasih waktu 10 menit untuk bekerja kelompok ya. Dikerjakan secara maksimal. Jika ada pertanyaan boleh nanti bertanya ke Bu Tika. Oke? Oke, dibaca dulu petunjuknya. Kalau sudah paham langsung dikerjakan, enggak apa-apa. Lupa, maaf ya. Ini lemnya. Dibuka di sini. Nah, ini kan sudah ada. Coba ini amplopnya dibuka. Oh, sudah. Nah, sesuai ini kan ada nomornya, berarti nomor 1, 2 gitu. Ditempel yang pas. Setelah itu nanti ditulis fungsinya di sticky note. Nanti kalau sticky note-nya kurang, boleh minta ke Bu Tika lagi ya. Kayak dikeluarkan semua organnya. Enggak usah.
Itu gambar apa coba? Lambung. Ketawa. Ayo sesuai urutannya, ini nomor berapa? Dilihat belakangnya. Harusnya nomor berapa dulu? Nah. Ada kesulitan? Gimana? Terus ini usus. Coba urutannya usus besar dulu apa usus halus dulu? Berarti nempelnya apa dulu? Nah, gitu sesuai urutannya. Nah, sudah paham? Oke. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak. Oke. Nanti ditulis fungsi-fungsinya di itu ya, sticky note ya. Dibagi nulisnya biar bekerja semua, kan ada 6 itu. Nah ini kan kelompoknya ada 5, nanti berarti ada nulis 2. Nggak sesuai, nggak apa-apa. Yang gini nggak apa-apa, gini. Ya? Iya, nanti fungsi-fungsinya ditulis di sini. Ditulis biar cepet selesai kamu. Nggak, terserah. Nulisnya disingkat aja, jangan semuanya. Dibaca lagi bahan ajarnya, nanti kan ada beberapa fungsi tuh. Ada banyak kan fungsinya kan? Ditulis inti-intinya saja. Gimana Bu kalau nulis? Sini, di sini. Kalau kurang nanti minta lagi enggak apa-apa. Diringkas aja ya nulisnya ya. Berarti nggak sampai bawah. Enggak. Yang penting-penting aja, misal fungsi mulut adalah apa coba fungsi mulut? Intinya. Mangunya, terus selain mangunya menghancurkan makanan gitu aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ditulis semua, nulis satu-satu biar cepat selesai. Gimana, bisa nggak? Nggak mau nempel. Bisa nggak mau sih? Coba. Mau kok. Yang keras. Dibagi nulisnya biar cepat selesai. Kan ini ada 5, satu-satu nulis satu mulut apa. Nggak bisa merangkum Bu. Coba dibaca lagi. Fungsi mulut intinya apa intinya, yaitu Menghancurkan makanan. terus Mengecek rasa makanan. terus Membantu menelan makanan. nah itu aja sudah. Itu kan sudah termasuk fungsinya. Yang penting fungsinya jelas. Sampai makanan ini aja. Enggak apa-apa. Ada yang kesulitan? Tidak. Bisa semua ya?
melupakan apa ya, Yan? Ditulis di sini berarti Anus. Kamu enggak bawa ballpoint? Nah, terus nanti sedikit notnya ditempel di sebelah-sebelahnya. Oke, waktunya kurang 3 menit lagi ya. Ayo kita bergerak cepat. Belum bisa nempel. Tidak apa-apa, ditumpuk-tumpuk tidak apa-apa. Di atas sini juga tidak apa-apa. Ini, nah gini nggak apa-apa. Tadi anus tadi apa itu? Tadi bacaan tadi anus. Tempat lubang ini loh. Pembuangan fase dari tubuh. Nah udah itu. Kurang kertasnya. Oh masih ada. Ada yang kurang kertasnya? Kurang enggak kertasnya? Tidak bisa ya. Gantian aja sama temennya aja. Coba. Bisa nggak? Diringkas aja ya. Jangan ditulis semua, diringkas. Kan nanti kertasnya nggak sampai, nggak muat. Tulisnya satu deh. Yang intinya aja. Kamu apa? Lambung berfungsi. Lambung berfungsi untuk mencerna berbagai zat makanan. Nah, udah. Makanan yang bisa dicerna selalu misalnya solusi mengambil kemudian membuat rasa. Nah, terus Fungsinya sih. fungsinya mana ya? Fungsinya dari mana Bu? Membawa makanan menjadi feses, mencerna makanan menjadi feses di dalam usus dengan bakteri E. coli. Ditempel di sini, di samping-sampingnya. Sudah selesai. Waktunya 1 menit lagi Bu. Ibu tambahkan 1 menit lagi. Ya? Ini tulisnya kepala. Enggak apa-apa. Dilem. Kan ada lem itu. Nah. Udah gini aja. Kan udah selesai tau? Oh ini masih ada. Enggak apa-apa, ini aja. Ditempel situ samping-sampingnya. Besar itu keberapa? Loh, lah keberapa? Kok malah tanya ibu guru? Kan udah ada itu di situ. Kelima. Besar itu kelima. Heeh. Ini Bu. Ya, betul. Ke atas lagi juga tidak apa-apa. Yang penting nanti semuanya kertasnya nempel di sini. Sudah selesai?
Sudah, kelompok sini sudah selesai. Ayo, yang lain sudah selesai? Sudah. Yang belum kelompok mana? Ayo dipercepat ya. Nah, setelah ini kita akan presentasi. Ya. Yang ini kurang berapa kelompok sini? Tinggal nulis tuh aku. Sudah. Belum, kurang satu. Kurang satu. Dihitung sampai 20 ya, harus selesai ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Selesai semua ya. Oke, sekarang kita akan presentasi. Kelompok mana dulu yang mau maju? Yang selesai pertama tadi mana? Ayo maju dulu selesai pertama. Maju semua. Ya, gantian ya. Enggak, Bang. Ya. Seperti ini. Ya, silakan presentasi dulu. Dilihatkan ke teman-temannya hasilnya. Nah. Oke, dari kelompok apa? Mau mempresentasikan apa? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo. Dari kelompok yang keras dong. Kedengeran nggak suaranya? Mau? Mempresentasikan apa? Hasil kerja kelompok. Oke, silakan yang keras lagi. Coba yang sana kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Enggak. Tuh, yang keras ayo satu. Ayo, dipresentasikan, dibaca toh. Jadi urutannya sistemnya. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar, ludah, dan gigi. Oke, lalu Ada kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. esofagus. Oke, terus Lambung berfungsi untuk mencerna berbagai jajanan makanan. terus Halus intestium merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. oke. Lalu Usus besar makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selosa dengan lendir akan akan menuju usus besar menjadi feses. Terus yang selanjutnya terakhir anus. Pembuangan fase dari tubuh. Oke, sudah. Jadi urutannya apa aja di sistem pencernaan? 1, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Oke, good job. Kita dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B,
maju. Ayo, nggak usah rebutan. Ayo, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Watri ingin memperkenalkan tentang sistem pencernaan. Ya, silakan. Pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar, dan gigi. Jadi fungsi macam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mengecap rasa makanan, dan memberi. Gantian nggak apa-apa bacanya gantian. Kedua, kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerak peristaltik. Ketiga, lambung berfungsi untuk mencerna berbagai zat makanan. Keempat, usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan ke tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus besar, makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, dengan alir akan menuju ke usus besar menjadi proses. Di dalam usus besar terdapat E. coli. Terus Anus merupakan lambat tempat pembuangan feses dari kulit tubuh. Anus pada bagian rektum. Oke. Tadi yang terakhir apa bagian yang terakhir? Anus. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih ya kelompok wajib. Kita beri apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan boleh duduk. Tepuk tangan dong. Oke, yang terakhir kelompok jenang, silakan maju. Ya, dilihatkan ke temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tentang sistem pencernaan. Coba yang sebelah sana denger nggak suaranya? Nggak dengar, kurang keras aja, yang lebih keras lagi. Iya, langsung dibaca yang lebih keras. Mulut adalah pintu masuk makanan. Fungsi mulut yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan lidah yang mengandung enzim petialin. Ya. Terus yang kedua apa? Kerongkongan adalah antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esofagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot
otot pada kerongkongan, berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung menggunakan gerak Peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang berasal dari kontraksi otot di saluran pencernaan. Oke, lalu yang ketiga. Lambung. Adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga dan di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan Enzim pepsin, lipase, dan asam amino. Ya, terus selanjutnya usus halus. Intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12, dari usus kosong dan usus penyerapan. Oke, lalu yang kelima, Usus besar. usus besar. Dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan atau bakteri E. Bakteri apa? Bakteri E. Bakteri E. coli. Apa? Iya, terus yang selanjutnya terakhir. Anus merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rectum mengalur pembukaan dan penutupan anus. Oke, sudah ya, sesuai ya, urutannya sesuai enggak? Sesuai. Sekarang kita beri tepuk salut untuk kelompok jenang. Tepuk salut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, sudah maju semua ya, karena tadi kelompok kue lapis yang selesai paling pertama mendapatkan stiker kelompok kue lapis. Iya, ditempel ya. Oke. Di sini setelah ini kita akan memperagakan sistem pencernaan. Nah, di sini Bu Guru punya bagan sistem pencernaan. Tadi yang pertama apa? Terus keluar melalui anus. Nah, ibaratkan ini adalah kita mau makan apa ya kira-kira nanti istirahat? Jajan apa? Ini misalnya es ya, misalnya. Es akan masuk ke dalam mulut pertama. Nah, setelah mulut akan keluar melalui anus. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba maju? Oke, silakan kelompok sana. Nih, coba. Ya, terus berarti lewat mana dulu? Lewat Mulut. Seperti itulah sistem pencernaan bekerja. Ada lagi yang mau maju? Oke, kelompok sini. Siapa satu? Silakan olah. Boleh duduk. Ayo. Coba. Melalui mulut. Wow, dimasukkan mulut dulu.
Hadapnya langsung. Oke, ada lagi yang maju. Ayo, satu lagi Rizky, ayo. Oke, tepuk tangan untuk Rizky. Oke, sekarang coba hasil kerja kelompoknya dikumpulin ke Butika semua. Bawa sini, perwakilan aja. Oke, makasih. Makasih. Setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh nyontek ya. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen. Iya, absen biasa. Oke. Dibagi. Kurang satu ya? Oh, kurang dua. Oke. Absen biasa aja. Nggak usah ditulis nggak apa. Nah, di sini ada nama, nomor absen. Ditulis nama lengkap boleh, nama panjang boleh. Terus nanti ini soalnya pilihan ganda. Nanti silakan disilang pada jawaban yang tepat. Paham? Paham. Iya. Ibu beri waktu 7 menit. 5 menit aja ya. Mudah kan soalnya? Ada yang mau bertanya enggak? Sudah selesai? Kurang berapa? Kurang sedikit. Oke, 3 menit lagi ya, selesai ya. 1 detik selesai. Oke, wah keren sekali kamu. Sudah? Sudah? Yang sudah boleh bawa sini. Oke, terima kasih ya. Makasih ya. Sudah? Ayo 2 menit lagi waktunya. Oke, makasih ya Yayan. Yuk,
2 menit lagi. Kurang berapa? Satu menit lagi ya. Kita hitung mundur dari 30 yuk bersama-sama. 30 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Hore, sudah semua ya? Sudah, coba Bu Guru mau semuanya berdiri dulu sebentar. Tangannya digerakkan. Terus kepalanya diputar ke kanan. Putar ke kiri. Oke, masih ada yang ngantuk? Nggak ada ya, masih semangat ya? Masih, oke, boleh duduk lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan dan refleksi. Coba hari ini kita belajar apa aja ya? MIPAS, materinya apa? Sistem pencernaan. Kita belajar tentang sistem pencernaan, urutan sistem pencernaan dan fungsinya. Tadi ada apa aja sistem pencernaan? Oke, sampai sini paham ya? Masih ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Terus semangat gak hari ini belajarnya? Semangat. Ada kesulitan gak tadi waktu mengerjakan? Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu daerah. Semuanya berdiri. Oke. Nanti kita tepuk tangan bersama ya, biar semangat ya. Tepuk tangan. Cuplak cuplak suang suang ngeteng geleten mambu ketundung gudel tak embuk lelawe. Oke, terima kasih, boleh duduk. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang mejanya silakan diberesi. Semuanya kertas-kertasnya dimasukin laci dulu atau enggak tas, boleh. Lalu jurnal rewardnya boleh dibawa ke depan. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, sudah diberesi mejanya? Sudah, oke. Coba dirapikan dulu. Oke, oke. Nah, setelah ini materi besok selanjutnya adalah gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Oke? Oke, nanti kita bertemu lagi minggu depan ya. Oke. Sekarang Bu Guru mau berikan dulu tangan ke atas menggapai bintang ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Baik, ayo yang memimpin doa silahkan.
Oke. Mari teman-teman kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Selamat siang Butika. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Butika. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Fania. Baik, terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.